Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang berlangsung sangat lama. Selain itu, Perang Salib juga melibatkan beberapa kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, selain sangat lama, Perang Salib juga sangat kompleks, di mana berbagai kepentingan baik agama, politik, ekonomi, dan sosial dipertaruhkan di dalamnya. Apa yang memicu terjadinya Perang Salib? Dalam buku Essential History, The Crusades oleh David Nicholl, disebutkan bahwa Perang Salib adalah rangkaian konflik yang melibatkan 3 atau lebih kelompok yang berbeda. Pertama, kelompok Kristen Eropa Barat yang umumnya dikenal sebagai orang Latin atau Franks. Kedua, kelompok Muslim dari Asia Barat dan Afrika Utara. Ketiga, orang-orang Bizantium dan kaum Kristen Ortodoks lainnya. Sedangkan Alvarendra Kenzo dalam buku Babon Sejarah Dunia menyatakan bahwa Perang Salib terjadi antara tahun 1095 dan 1291. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya Perang Salib, yaitu: pertama, faktor agama. Dinasti Turki Seljuk berhasil menggantikan kekuasaan Khalifah Fatimiyah di wilayah Yerusalem pada tahun 1070. Sebagai pemimpin baru wilayah itu, dinasti Turki Seljuk mulai menerapkan kebijakan baru yang sangat membatasi kebebasan beribadah umat Kristen Eropa. Banyak peziarah Eropa yang mengeluhkan kebijakan tersebut ketika mereka kembali ke Eropa. Umat Kristen di bawah kekuasaan dinasti Turki Seljuk juga harus membayar pajak tambahan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor tercetusnya kampanye Perang Salib yang bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan dinasti Turki Seljuk yang tengah berkuasa. Kedua, faktor politik. Kekalahan Bizantium oleh dinasti Turki Seljuk membuat kerajaan itu kehilangan wilayah kekuasaannya di Asia Kecil. Semangat rakyat Eropa kemudian dimanfaatkan oleh Kaisar Bizantium, Alexis Komnenos, untuk membalaskan dendamnya dan merebut kembali wilayah Asia Kecil yang pernah dikuasainya. Komnenos kemudian mengirimkan pesan kepada Paus Urbanus II agar bersedia membantu Bizantium, dan sebagai gantinya mereka akan mengirim banyak pasukan kerajaan untuk membantu Perang Salib. Ketiga, faktor sosial. Salah satu faktor yang memicu terjadinya Perang Salib adalah banyaknya relawan yang turut serta dalam perang. Banyak di antara para relawan yang ikut Perang Salib berasal dari kalangan rakyat jelata yang tidak memiliki status sosial tinggi, atau bahkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka berharap bahwa setelah mengikuti Perang Salib, status sosial mereka dapat meningkat. Hal ini dikarenakan pada masa itu, tentara perang memiliki status sosial yang cukup tinggi. Keempat, faktor ekonomi. Perang Salib dilatar belakangi oleh posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam oleh para pedagang Muslim. Hal ini terjadi karena pada abad ke-10, para pedagang Muslim menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di Laut Tengah. Hal itu tentunya sangat menghambat perkembangan perdagangan untuk wilayah Eropa. Maka dari itu, para pedagang Kristen Eropa sangat mendukung Perang Salib. Mereka kemudian menjadi penyokong dana rangkaian ekspedisi para tentara Perang Salib ke wilayah Yerusalem. Bagaimana Perang Salib berlangsung?
Salsabila Amani dalam buku Ensiklopedia Perang-Perang Besar di Dunia menyatakan bahwa hubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa memang telah mengalami pasang surut sejak tahun 636 Masehi. Kemudian memuncak pada saat Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk. Perang Salib pertama dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang Konsili Clermont. Paus menghimbau umat Kristen untuk membantu Kaisar Romawi Timur melawan dinasti Turki Seljuk. Himbauan Paus Urbanus II lalu ditanggapi secara positif oleh berbagai lapisan masyarakat Eropa. Para sukarelawan yang ikut berperang kemudian dikukuhkan menjadi tentara salib. Tentara salib lalu membentuk negara-negara baru atau Outremer, yakni negara Edessa, Antiochia, Kerajaan Yerusalem, dan Tripoli. Perang salib berlangsung kurang lebih 2 abad dan terbagi menjadi 9 periode, yakni Perang Salib 1 sampai dengan Perang Salib 9. Selain itu, ada juga Perang Salib yang berlangsung hingga abad ke-16. Peperangan yang disetujui oleh gereja lainnya ini bertujuan untuk melawan sekte-sekte Kristen sesat, melawan Kekaisaran Bizantium dan Ottoman, memerangi paganisme, serta untuk alasan politik lainnya. Mengapa Perang Salib terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama? Lamanya Perang Salib tidak terlepas dari faktor sosial yang melatar belakangi perang tersebut. Masyarakat Eropa pada masa itu sedang dilanda masalah sosial akibat adanya sistem kasta yang menimbulkan kesenjangan sosial. Para agamawan menempati posisi yang tinggi dalam masyarakat. Di bawah para agamawan terdapat para panglima dan ksatria perang, serta para cendekiawan. Adapun para petani dan budak menempati kasta sosial terendah dan seringkali menerima berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi oleh kasta-kasta di atasnya. Maka dari itu, masyarakat yang masuk dalam kasta rendah meyakini bahwa seruan Paus untuk berperang akan mengangkat derajat dan status sosial mereka. Para petani dan budak yang menjadi milik tuan mereka kemudian bergabung dengan Perang Salib karena Paus menjanjikan mereka kebebasan apabila mereka bersedia menjadi tentara salib. Paus juga menjanjikan jika mereka kalah dan mati, mereka akan terbebas dari penderitaan dunia dan mendapatkan keberkahan serta ampunan Tuhan. Lalu, apabila mereka selamat dan hidup, mereka akan mendapatkan keberkahan kehidupan baru. Selain itu, status sosial mereka juga akan terangkat. Hal ini membuat banyak sekali relawan yang mau berjuang dalam Perang Salib, sehingga seruan-seruan Perang Salib selalu tidak pernah sepi dari sambutan antusias masyarakat. Lalu, kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik juga melanggengkan Perang Salib, karena pihak-pihak yang berkepentingan terus mendukung Perang Salib dari segi finansial. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Perang Salib merupakan perang dengan latar belakang yang sangat kompleks. Agama memang menjadi faktor utama yang melatar belakangi Perang Salib. Namun, agama bukanlah faktor tunggal. Terdapat faktor-faktor lain yang melatar belakangi Perang Salib, seperti faktor politik, ekonomi, dan sosial. Jadi, Perang Salib bukanlah murni perang agama, karena ada berbagai kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik juga di dalamnya. Demikian penjelasan mengenai sejarah Perang Salib. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.